Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan-awan. Jadi di video kali ini saya ingin mereview sebuah gunting baja ringan lagi teman-teman ya. Jadi kali ini dari merek Hyoshi. Jadi ini adalah tipe 10 in lurus teman-teman ya. Jadi artinya untuk beberapa tipe lain untuk guntingnya ada yang bengkok juga. Jadi tergantung penggunaan teman-teman. Nah, jadi untuk kode yang tertera di sini juga HGH 001A teman-teman ya. Jadi bahan dari gunting ini sendiri adalah CRP. Jadi singkatan dari chrome vanadium ya. Jadi kalau kita misalkan berbicara spek, apakah ada yang lebih bagus speknya dari CRP ini? Tentu ada teman-teman, yaitu kodenya CRMO. Jadi tentunya karena bahannya lebih bagus, harga juga lebih bagus teman-teman. Nah, tapi untuk menguji apakah dengan tipe seperti ini kuat, nanti kita akan coba pada beberapa bahan, jadi tidak pada baja ringan saja teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan meskipun gunting ini ditujukan untuk tukang baja ringan, bukan berarti fungsi gunting ini juga tidak hanya pada baja ringan saja teman-teman. Makanya nanti kita akan coba juga pada bahan lainnya. Oke, kita langsung cek aja bagaimana cara penggunaannya juga teman-teman. Oke, jadi gunting ini sendiri saya beli di toko bangunan teman-teman ya. Saya beli offline. Di sini tertera 75.000 tapi boleh nawar. Jadi saya beli 70.000 ya di offline. Itu enaknya bisa nawar, mungkin harga bisa jadi di tempat teman-teman bisa lebih murah juga ya. Oke, jadi di desainnya ini cukup lumayan oke menurut saya, terutama di warna. Saya paling suka warna oranye teman-teman ya. Jadi risiko ketinggalan di lokasi kerja itu sedikit diminimalisir dengan warna yang agak cerah. Dan untuk gagangnya sendiri terbuat dari karet yang bisa dikatakan agak sedikit lunak ya. Jadi kalau misalkan pas kita pencet itu tidak sampai bikin tangan sakit, jadi agak sedikit lentur ya. Dan di bagian mata guntingnya ini agak bergerigi teman-teman. Jadi bisa dikatakan geriginya ini sedikit membantu ya ketika pada saat proses pemotongan, jadi lebih cepat. Oke, lumayan bagus lah tampilannya ya. Dan untuk elastisnya ini cukup bisa dikatakan agak sedikit keras ya. Jadi kalau misalkan ketika saat proses pemotongan, kenapa agak lebih keras ini bisa dikatakan lebih bagus ya, karena kalau misalkan lagi slip itu sedikit lebih cepat terbuka ketika kita selesai memotong. Oke, kita langsung coba aja teman-teman ya. Yang pertama di sini kita akan coba pada aluminium dulu ya. Jadi bisa dikatakan guntingnya juga sedikit membantu pada teman-teman yang mungkin sedang mengerjakan atau proses pengerjaan aluminium. Jadi sini tidak sekedar kita mengandalkan gerinda saja teman-teman ya. Jadi sini kita bisa gunakan gunting baja ringan ini selain menghemat waktu, menghemat daya listrik, dan tentunya pengerjaannya juga lebih aman ya. Karena sedikit bahaya juga kalau proses pemotongan benda-benda tipis seperti ini untuk penggunaan gerinda.
Oke teman-teman, lanjut sekarang kita akan coba pada pemotongan ring untuk baja ringan ya, dan kita akan coba juga pada namanya kanal C nya juga ya. Jadi kalau misalkan kita katakan untuk baja ringan atau gunting ini sendiri bisa digunakan pada pengguntingan kawat yang ketebalan 1,2 ya, atau plat 1,2. Jadi bisa dikatakan lumayan kuat lah untuk tipe CRP ini ya, atau chrome vanadium ini, untuk penggunaannya pada media yang bisa dikatakan cukup tebal teman-teman ya. Oke, sini kita coba gunting untuk ring baja ringan teman-teman. Ini cukup mudah ya, artinya tidak terlalu kita menekan agak keras, ini udah kepotong. Oke, lanjut kita pada percobaan pada kanal C teman-teman ya. Di sini saya gunakan kanal C yang ketebalan 0,75. Ini lumayan keras ya untuk kanal C nya. Jadi untuk proses potongnya dimulai dari bagian pinggir dulu teman-teman ya, sambil diangkat, sambil ditarik untuk guntingnya ke atas supaya mempermudah penyobekan dari bahan kanal baja ringan ini. Oke, bahan ini cukup keras teman-teman ya, jadi kita butuh tenaga sedikit ekstra untuk memotong. Tentunya bahan-bahan yang lain dengan merek berbeda dari kanal ini juga banyak sekali yang lebih tipis ya, jadi untuk proses potongnya juga bisa jadi lebih mudah. Jadi tipe dari kanal baja ringan ini tergantung merek juga ya, dengan ketebalan berbeda-beda juga. Itu juga mempengaruhi kinerja dari guntingnya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya kritik, saran, pertanyaan, atau mungkin ada request videonya supaya teman-teman bisa ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya saja ya. Dan nanti juga kita akan membahas cara menggunakan gerinda ya pada proses pemotongan baja ringan, gimana cara penggunaan gerinda yang aman supaya sedikit meminimalisir kesalahan ya dalam penggunaannya. Karena beberapa kali percobaan ya di awal belajar dulu untuk pemotongan baja ringan ini sedikit berbahaya ketika kita menggunakan gerinda. Jadi posisi pemotongan juga sedikit lebih penting untuk dipelajari ya untuk proses pemotongan pada baja ringan. Oke teman-teman, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya saja ya buat ikutan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.